umur. Apa bela ya? Jadi itulah dia tadi. Memang kadang-kadang serba salah kalau ke keluarga. Masalahnya tuh macam itu, cuman ya karena Kak Marwah jauh di pucuk kita. Kak Marwah sekarang sudah 72 tahun, tapi fisiknya masih kuat. Treadmill 40 menit per hari masih oke gitu ya. Jadi untuk mengimbangi saya yang selalu di luar kota. Baik, terima kasih. Saya tidak berbasa-basi lagi. Mungkin ini kesempatan yang cukup singkat bagi saya, tapi saya harapkan dengan waktu yang singkat ini kita bisa sama-sama sharing, dan insya Allah saya berusaha untuk membagikan. Ini bukan kali pertama saya akan koni. Dulu waktu sebelum kita ada SEA Games juga saya memberikan, terus beberapa tempat-tempat tertentu juga memberikan. Saya sebelum mulai saya akan memberikan satu kenang-kenangan dulu buat koni, mungkin bisa diberikan nanti dibaca untuk atlet ketika mereka berada di apa namanya di handphonenya jauh. Ya, berada di sini di asrama, mungkin bisa ditaruh di sana, siapa tahu mau membaca ini. Ini saya menulis buku 8 Kekuatan Keunggulan Diri 2009. 1 tahun saya terjual 25.000 eksemplar. Dan salah satunya Pak Alex Nurdin membeli 4.000 buku, tapi saya tidak tahu didistribusikan kemana. Mungkin ada di kantor Pemprov atau di mana, coba nanti ditelusurin. 4.000 buku banyak sekali. Saya kemarin mengecek juga ke library kita di sini, tapi nggak banyak. Saya nggak tahu di mana barang itu. Dan ini saya berikan 3 untuk para atlet, mungkin bisa dibaca. 8 Kekuatan Keunggulan Diri ini, insya Allah kalau kita mau menerapkan. Inti yang pertama adalah bagaimana kita mengelola emosi kita ketika kita bertanding. Karena emosi itu kunci segala kegiatan. Ya, kalau kita mulai dengan kita mampu mengelolanya, kita akan bisa menjalankan itu. Saya secara simbolis menyerahkan ini kepada Kakanda Nasrul. Semoga bermanfaat, karena buku ini Gramedia sudah habis, saya sudah nggak nyetak lagi. Insya Allah tahun depan saya mengeluarkan buku baru yang berjudul Revolusi Mental. Bukan karena ada Pak Jokowi di sana, tapi saya pengen melihat revolusi mental dari sejak dini, dari anak-anak SD yang saya lihat sekarang sangat mengenaskan. Itu mereka sudah bisa browsing internet wherever they wanna go gitu ya. Jadi tidak ada batasan-batasan, jadi kita mesti melihat seperti itu. Oke, saya mulai saja bagaimana kita melakukan ini. Baik, kalau nggak kenal maka tak sayang, saya mencoba laptop. Oke. Inilah saya, Sarfilianti Anggiani, wong Palembang asli, lahir di Tangkubontong. Di Kebon Gede aslinya, dari sebelah bapak saya Pak Gede, dari keluarga ibu saya, keluarganya Ali Asari. Jadi saya menyelesaikan doktornya di khusus di Human Resources and Psychology, Service Management Trisakti, dan juga saya hanya mau menceritakan sedikit di sini. Ada kebanggaan yang saya berikan 2015, baru kemarin bulan Maret saya mendapatkan predikat motivator wanita ternama Indonesia. Dan ini buku saya bestseller, nasional bestseller, 8 Kekuatan Keunggulan Diri 2009, karena 25.000 eksemplar dan diterbitkan oleh Gramedia Group. Ya, ini karena saya tidak mau mencetak buku asal cetak. Kenapa milihnya Gramedia? The best editor, the best penerbit itu datangnya dari Gramedia. Mereka punya channel yang kuat sekali. Jadi saya juga terekspos. Dan saya juga berterima kasih kepada Mbak Weni dan jajarannya yang selalu mempromosikan saya, jujur. Tanpa mereka saya bukan apa-apa. Pers itu buat saya adalah sahabat yang paling sejati. Saya punya teman di Gatra juga, Mas Putut dulu, yang selalu membawa nama saya keluar. Terus beliau jadi staf ahlinya Pak Taufik Kimas. Terus beliau stop dari Gatra. Terus saya juga banyak kerjasama dengan Delta FM dan sebagainya di Jakarta, di Smart FM Jakarta saya mengisi rubrik juga. Jadi ini, pers ini sangat penting. Saya akan mengulas sedikit apa yang Mbak Weni sampaikan tadi. Kalau kita
tidak mengekspos siapa diri kita, orang nggak pernah tahu siapa. Oh Bu, tapi kan nanti kesannya sombong. Sombong itu beda tipis dengan kita ekspos 11-12. Nah tapi kalau kita mengekspos, orang mengenal kita, maka orang akan mencari kita. Itu aja intinya. Jadi jangan sungkan ketika kita sudah mendapat sesuatu, ada wartawan, Mas bila perlu, Mas catat aku tadi itu supaya tidak pernah aku mencapai target cuma itu, sekarang aku capai itu. Ceritakan, jangan sungkan. Kita jangan cuek dengan pers. Karena pers inilah kunci ujung tombak dari semua kegiatan kita. Mereka bisa mengekspos melalui dunia maya. Dan saya tadi baru dapat informasi dari Mbak Weni, Tribun News itu adalah portal nasional yang terbaik dan terbanyak dibaca orang seluruh Indonesia. Jadi tidak salah, ini partner yang sangat cocok. Saya kenal beliau, Pak Yusuf, waktu di lapangan softball, mungkin lupa-lupa ingat, saya juga sempat jadi atlet softball Sumsel tahun 1980-an, 81, 82 kalau nggak salah, setelah saya paskibraka untuk Sumatera Selatan. 83 ya, 82, 83 kata Tom. Ya udah, itulah dia kira-kira. Ya, jadi saya memang orang atlet juga. Terus selanjutnya saya juga pernah mendapat penghargaan dari pemerintah Indonesia sebagai Indonesian Women Award 2009 karena dedikasi saya memberikan motivasi gratis buat ibu-ibu di pelosok Indonesia 33 provinsi tanpa dibayar dan biaya saya sendiri. That's why. Jadi uang itu bukan segala-galanya anak-anakku. Kalau saya boleh ngomong ke anak-anakku yang banyak muda-muda sekali di sini. Prestasi kalian itulah the best yang harus kalian lakukan. Emas, apapun itu namanya, itu adalah bonus. Yang saya mau hari ini mengajak kita semua yang ada di sini fokus. Bu, kalau saya punya masalah bisa nggak fokus? Itulah saya mau kasih tahu. Emosi kita harus kita kendalikan. Tidak ada manusia yang nggak punya masalah. Tidak ada manusia yang seluruh jalan hidupnya lancar-lancar aja, tidak ada. Kita semua punya masalah. Even saya di sini tersenyum-senyum, pasti ada masalah. Tapi bagaimana saya mengendalikan masalah itu yang paling penting. Oke, kita lanjut ke teori. Ngomongin ini nggak selesai-selesai. Siapa saya? Oh, saya atlet. Jelas. Kalau saya tanya siapa? Atlet. Atlet apa? Atlet. Jangan lupa ditanya. Oh, saya atlet. Atlet apa? Jelaskan. Describe yourself. Gimana saya mendescribe diri saya sendiri? Ini ada dua. Tadi sudah digaungkan oleh baik sekretaris kontingen maupun tadi ketua harian sudah mengatakan kalian semua sudah dibekali dengan hard skill, latihan, teknis, taktik semua sudah. Tapi sampai sini sudah belum soft skillnya. Orang yang cerdas secara intelektual IPK 4,0 tapi nggak punya soft skill, dia bukan siapa-siapa. Secara teknis kita benar tapi kita nggak punya soft skill, kita juga bukan siapa-siapa. Karena kita akan jadi cenderung orang yang sombong, yang sangat percaya diri dan overconfidence, membuat kita lalai dengan lingkungan kita. Ini yang tidak boleh terjadi dari atlet sukses, lalai terhadap lingkungan, lalai terhadap orang lain, nggak boleh. Itulah partner kita, jangan dianggap mereka adalah pesaing kita, tapi learning from them. Belajarlah dari mereka, apa kelebihan mereka, we have to know. Apa kekurangan saya, introspeksi. Kita paling jarang mau introspeksi. Yang ada kita menyalahkan. Yang ada pelatihan kita ini kurang maksimal. Kenapa? Makannya kurang lemah, ininya kurang bersyukur. Dengan apa adanya kita bisa menjadi someone that the best. Saya tidak berkata yang panjang lebar. Dari Tango Bontong siapa sih nyangko yang namanya Sarfilianti Anggiani bisa mengalahkan International Award di Phuket. Saya pernah mendapat juga penghargaan dari Minister of Finance di Malaysia ketika mereka memakai saya untuk mentraining generasi muda Malaysia menjadi entrepreneur. Dikontrak 3 tahun
setiap 6 bulan saya mesti di sana 1 bulan dan jadi the best mentor buat Malaysia. Bukan orang Indonesia yang menghargai saya. Nah ini, jadi saya tidak pernah berharap apa yang saya cari, tapi I do my best, the best I can, the best effort, upaya yang semaksimal anak-anakku. Nggak ada gunanya kita secara teknis bisa senam canggih apapun kita bagus, tapi ketika kita merasa diri kita aku pasti menang, oh no way, nah itu sudah satu kehancuran. Jangan, never say pasti. Tadi Pak Nasrul mengatakan di atas itu kan kertas kita nomor 14, tapi saya yakin kita 10 besar kalau kita sejak hari ini berpikir lain. Apa yang harus kita pikirkan? Saya dibesarkan Sumatera Selatan, saya berbuat baik buat Sumatera Selatan. Itu dulu kuncinya, mau nggak? Mau? Itu dulu. Saya dibesarkan di sini, saya harus berbuat terbaik buat Sumatera Selatan. Aku orang Palembang, tapi tinggal di Jakarta 22 tahun. Tapi kalau dipanggil ke Palembang tidak pernah menolak. Ada kegiatan lain pun saya batalkan demi Sumatera Selatan. Itu saya lakukan. Saya tidak akan pernah ada di dunia tanpa lahir di Tapanuli. Tidak malu kok ngomong Palembang, dari mana Tapanuli? Itu kan tempatnya preman, Mbak. Emang iya. Makanya mas saya jangan sembarangan. Gue juga mantan preman. Jadi kita jangan sungkan. Oh Sumatera Selatan itu gimana? Nggak ada. Kalau kita bisa mengelola itu, kita cukup dengan perbuatan orang mengakui kita, nggak perlu kita berkoar-koar. Lakukan yang terbaik, orang bilang, wow, kontingen Sumatera Selatan nggak bisa dianggap remeh ya. Itu yang kita tunggu. Bukan kita ngomong Sumatera Selatan tuh hebat, nggak perlu. No way. Saya pernah banyak ngomong no way, karena ini banyak yang salah. Rusaknya mental karena kita overconfidence. Siapa? Bukan pengurus, anak-anakku semuanya. Jadi soft skill yang akan saya bahas. Nah berbicara soft skill, apa sih yang harus saya lakukan? Jadi kalau slide ini gak usah difotokopi, seperti gak ada manfaatnya, cuma orek-orekan, cuma tulisan gede-gede gitu ya. Wah, apa yang saya harus lakukan secara pribadi? Punya keunggulan. Apa unggulnya? Oh iya, atlet bidang ini, fine, we know who you are. Tapi antara satu atlet dengan atlet yang lain pasti ada uniknya. Satu, sifatnya. Siapa diri saya? Oh dia humble banget, oh dia merakyat banget, dia ramah banget, dia suka nolong kita, dia baik sekali, dia berkorban demi kita. Sampai sepatunya saya mau pinjam juga dikasih. That's keunggulan. Kita semua 100 sekian ini atlet adalah satu, Sumatera Selatan. Jangan merasa saya paling hebat, oh saya yang dulu pernah dapat emas misalnya gitu, merasa enggak itu, oh boleh, jangan. Detik per detik persaingan itu berubah. Selagi manusia itu ada emosi, dalam hitungan detik semua bisa berubah. Nah, percaya sama saya, dalam hitungan detik semua bisa berubah. Apa contohnya Bu? Contohnya, kita lihat dia prima banget waktu latihan, wow, gak mungkin aku kalah. Salah, lihat aja total, oh dia di sekian detik tuh begini, sekian detik begini. Berarti saya mesti lihat malam kalkulasi. Jangan habis latihan tidur, ngorok. Pikirkan, what next, what besok. Oh yang benar-benar kayak begini. Saya mesti, maksudnya jauh-jauh, nggak usah lihat sparring partner yang lain. Tapi satu kelompok kita aja. Oh dia punya kelebihan, aku mesti learning. Nah ini pribadi pertama tuh memahami kekurangan saya tuh apa. Jangan melihat kelebihan kehebatan saya itu apa. Kalau kita mau mengukur kekurangan kita, at least kita mau merubah kekurangan menjadi sesuatu positif. Saya nggak cantik bukan ukuran, saya nggak gagah bukan ukuran,
Yang ada adalah saya kok kurang bisa ya, kenapa? Apa masalahnya? Oh tadi tidak fokus, aku nih baru putus dengan pacar semalam. Oh itu dampaknya kuat loh. Emosi ya. Putus pacar itu rasanya nyuri runtuh. Ya lah, benar nggak? Nah, benar yang tua yang jawab yang benar. Itu kan makanya benar. Yang kedua, kalau ada larangan bawa handphone itu kayaknya berat banget. Ngaku aku udah bisa WA-an, aku udah bisa upload, aku udah bisa nge-pack, aku udah bisa Facebook. Fokus. Jangan teknologi itu menjadikan kita lupa dengan tugas utama kita. Anak-anak sekarang ini ya, kalau yang namanya ketinggalan handphone itu lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Benar ya? Benar nggak? Kalau pas latihan handphone mati. Yes. Pas latihan handphone mati. Jangan habis latihan bentar-bentar. Tengok dulu ya, ada nggak tadi ngirim lagi. Tapi kalau nunggu berita dari sang kekasih. Kenapa aku latihan dari pagi dia udah kirim kabar, aku marah mulai dah fokus. Ini fakta loh ya. Siapa namanya Dedi? Yang mana Dedi? Ded, pacarnya di mana Ded? Suka ya Ded ya? Itu cuma sirik aja Ded, ya benar. Dedi pasti nggak begitu. Jangan-jangan yang ngomong begitu. Benar ya? Oke. Jadi kalau kita lagi latihan tuh fokus. Fokus dalam arti kata tinggalkan. Saya paling nggak suka. Nah, kenapa? Ketika kita mau fokus, itu pengganggu utama. Ini survei saya perilaku karena saya mendalami perilaku manusia, human resources behavior. Nah, perilaku yang terjadi saat ini adalah mereka mentuhankan handphone. Oke, Dedi stop, udah, di belakang stop dulu. Nanti Dedi lagi, kita jadi objek lagi yang lainnya, Ded. Jangan sampai handphone itu sekarang kalau saya hasil survei saya ke anak usia 17 sampai 25 tahun, yang mana prioritas yang kalian bawa, dompet, handphone, itu selalu handphone nomor 1. Jadi mungkin akan ada strict, mungkin para pengurus atau para manajer mesti punya aturan tegas soal handphone kayaknya. Karena handphone itu kadang-kadang ada berita, memang agak sadis sih mestinya ya. Kayak saya memberikan training 2 hari. Itu handphone 2 hari dikumpulkan hanya boleh dibuka 1 jam antara jam 9 malam sampai jam 10 malam, setelah itu dikumpulkan lagi, no handphone, fokus. Karena berita di handphone itu kadang-kadang menyangkut emosi kita. Ini pribadi. Yang kedua, saya ada di mana sekarang? Ada di organisasi apa? Sumatera Selatan. Yang kalian bawa bukan imaging siapa diri saya, tapi imaging Sumatera Selatan. Saya mungkin pernah sama Mbak Weni ngomong soal yang atlet softball ya Mbak Weni ya, yang mereka berangkat sendiri terus nggak dapat izin waktu itu ya. Iya, makanya aku kan karena saya itu softball DKI itu teman saya, Mbak nelfon. Sorry banget Mbak, Alin softball Palembang nggak ada biaya kok, tidurnya di depan-depan gitu, cuci-cuci baju. Ayo bener, yuk, lo gimana? Oke, gua kesana nih. Astaga, Mbak Weni, tolong kasih tahu gimana masa aku dijelasin ini. Oh ya oke, karena mereka berangkat sendiri. Nah ini kita boleh aja punya spirit, tapi harus jaga nama baik Sumatera Selatan. Yang ada di koran, yang ada di Pemda DKI Softball itu mencemooh Sumatera Selatan tidak punya urusan. Sedih saya. Sedih banget. Padahal itu kemauan kita berangkat sendiri. Harusnya kalau berangkat sendiri siap dong, duit kita sendiri urunan nih kita. Hotelnya di mana? Kalau nekat, zaman kami dulu gak ada biaya, ya lo softball pergi sendiri urunan. Saking pengen ikut lomba. Kita jangan takut bermodal untuk mencapai
itu satu kuncinya. Nak mana gaul, nak gratis gaul, kate hidup ini. Harus mau berkorban. Apa baju kaos kawornya belum tinjau dari Koni? Woi kaget lah dulu, nak punya baju kaos kalau kamu mejeng, sore-sore berfoto di mana? Di Jakabaring, berfoto di mana bagus-bagus gaul. Nah artinya harus ada modal. Ini membawa nama baik organisasi itu jauh lebih berat daripada membawa nama baik diri sendiri. Karena apa? Ini Sumatera Selatan itu provinsi. Orang nggak mau tahu dari Muara Enim, dari Lahan, dari Sekayu, dari mana Palembang, Sumsel. Masuk nggak di benak anak-anakku sekalian ini? Jaga perilaku kita untuk organisasi kita. Siapa ketua hariannya Pak Nasro? Woi kawan, aku tidak mungkin diajarin macam itu. Tercorengnya nama satu orang atlet karena perilaku tidak baiknya akan mencoreng satu provinsi. Ini diingat orang. Kenapa saya wanti-wanti tentang ini? Karena orang manusia paling mengingat hal yang negatif daripada hal positif. Saya nanya-nanya, Elias Pikal menang tinju berapa kali? Ada ingat nggak? Nggak ada. Elias Pikal terakhir sekali masuk penjara karena apa? Narkoba. Ingat kan? Nggak bisa. Jadi kita harus ingat, orang paling gampang mengingat negatifnya. Saya aja memulai karir sebagai motivator lah, apa namanya tadi ini, orang nggak percaya. Baca apa dia tuh? Komplempang, tangga bontong dari Unsri di Jakarta dulu. Saya ngajar di Trisakti pertama sekali ditanya orang, dari mana Bu? Dari mana Mbak? Oh saya ngelamar kerja. Enggak, saya nggak ngelamar, saya diajak sama dekan untuk mengajar di sini. Saya nggak pernah melamar bekerja. Kenapa? Karena presentasi saya di kelas, saya ambil S2 bahasa Inggris dan bagus. Ada dosen tua nanya, dari mana Mbak? Dari Unsri. Unsri di mana ya? Sri Mulat ya? Ini beneran kejadian. Hati saya nggak happy. Saya sedih, tapi saya diam. Ya terima kasih Mbak Unsri itu di Palembang, itu negeri. Itu saya jelaskan segala macam, lulus di sana, bla bla bla. Tapi saya punya tekad. Apa yang saya lakukan? Saya mengajar sebaik-baiknya. Saya masuk 96 di Unsri, di Trisakti. 1 tahun mengajar, ada acara pembukaan ajaran baru, tiba-tiba nama saya dipanggil. Kami minta maju ke depan, dosen baru Ibu Sarfilianti Andiani SE, waktu itu masih SE. Maju ke depan bersama satu lagi Bapak Hasman Yusi, maju ke depan. Bingung dong, ada apa ya? Kak Hasman Yusi sudah bekerja di sini sekitar 18 tahun. Silakan maju. Oke, maju ke depan. Tiba-tiba dekan berdiri. Kami akan mengumumkan dosen terbaik untuk periode tahun 1996. Yang pertama adalah Bapak Hasman Yusi, yang kedua Sarfilianti Andiani. Can you imagine that? Tekad itu di sini, bukan di mulut. Sejak itu semua dosen, Mbak gimana ya Mbak cara ngajarnya? Mbak gimana ya Mbak cara ngajarnya? Saya ikut lomba dosen dan saya menang karena cara mengajar saya atraktif. Yang ngantuk jam 2, kalau sejak jam 2 saya pasti masuk ngajar jam 2. Kenapa? Itu jam rawan ngantuk mahasiswa. Tapi dengan saya ngakak-ngakak di kelas. Nah ini bagaimana tekad? Penting sekali tekad itu. Jadi saya nggak usah nanya kita bertekad nggak? Ya nggak perlu. Tanam dalam hati. Saya berjanji sekuat tenaga jiwa saya. Coba kalau kita ingat, kalau ada lagu padamu negeri, padamu Palembang, aku berbakti, padamu Palembang, aku berjanji, padamu Sumatera Selatan, aku mengabdi. Mau nggak? Nggak usah dijawab. Jawab dalam hati jauh lebih baik daripada kita menjawab dengan mulut, tapi pura-pura jawab sama dengan ngomong. Kamu datang nggak?
Insya Allah. Andalan. Enggak kakek malam undangan, insya Allah. Selalu ada. Kalau saya udah ngomong insya Allahnya begitu, sudah 10%. Bukan 10% datang, 90% tidak datang. Tapi kalau dia ngomong insya Allah aku datang, itu 90% datang, 10%-nya tergantung Allah. Insya Allah. Terus ngomong iya kan tadi cuma leceh-leceh baik. Nggak bisa. Nah tekad itu nggak bisa yang insya Allah, nggak bisa. Tekad itu insya Allah maksimal. Sehat fisik nggak sehat hati, sehat fisik nggak sehat mental, sehat fisik nggak sehat pikiran, nggak bisa fokus. Itu yang harus kita lakukan. Ya, ini baru sampai sini organisasi. Nah, kok hilang? Di slide sore. Slide. Oke, nah selanjutnya kita melihat ke sini arena. Oke ya, tadi sudah pribadi. Terus organisasi sekarang arena. Oke, jeng jeng. Kapan kita berangkat? Oke, katakan kita kumpul di sana tanggal 15 tuh udah kumpul. Katakan semuanya udah datang. Jeng jeng, kita masuk ke sini. Mulai ini tetangga sebelah. Wih, seragam mereka sepatunya Nike. Bingung. Oh, baju mereka Adidas galau. Bingung. Kita sablonan biasa. Apa yang kita tepuk sekarang? Coba saya mau nanya, kenapa pada tepuk tangan? Hah? Bersyukur masih pakai baju. Jangan. Dulu, ini cerita dulu. Teman saya atlet bulu tangkis itu dari Kalimantan, masih miskin Kalimantan waktu itu belum tentu bara, jadi masih miskin. Berangkat ke Jakarta, ikut platda. Pas nengok DKI keluar ke sepatu bau, bagus. Keluar ke raket, si Kokol punya 4 raket, guys. Kita dari Kalimantan tadi cuma si Kokol raket, kalau putus nyambung dewe. Satu lekok setiap DKI habis main tidak fokus buang. Kalau kita tidak, bulan bekas buangan itu terus ke lagi, kita pakai lagi. Tetapi karena mentalnya tidak menyerah, mereka jauh lebih bagus mainnya. Karena serius. Karena mereka tadi bersyukur. Kami masih bisa pelanda walaupun bulu kami tadi terbang ke kiri dikit, ke kanan dikit. Tapi kami tahu strateginya. Oh, jadi kalau nyempes ke sana bola bagus, kita tahu arahnya. Kalau bola yang agak ngipir-ngipir itu memang kan ngipir-ngipir itu kan, bahasa bayangan. Nah, itu kita tahu. Oh, ini saja arahnya mah ini melentirnya. Kalau softball kan memang melentir yang dicari kan. Nah ini, ambil positifnya nak. Contoh ini, bukan ibu minta topoin tadi kata baju kita sama baju tadi, bukan. Bukan. Bersyukur. Emang baju itu akan menjamin kalian jadi juara? Enggak. Yang menjadikan kalian juara adalah mental, spirit, semangat, keyakinan, kemauan, harapan, dan tujuan. Tujuannya apa? Bermain sebaik-baiknya. Dari bermain sebaik-baiknya ada bonus. Apa? Medali. Tadi Pak Nas mengatakan 20, bisa 20